لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Amma ba'd, kita lanjutkan jemaah sekalian, ikhwan dan akhwat, pembahasan hadis-hadis di kitab At-Tauhid dalam bab ma jaa fi at-tatayyur, yaitu hadis-hadis yang terwiridkan tentang tatayyur yang telah kita sebutkan definisinya sekian kali di majelis di Masjid Hijau ini, yang mana tatayyur itu adalah at-tasya'um, yaitu merasa bernasib apes atau sial, bimar'iyin au masmu'in au ma'lumin, ya, biduni atau bighairi sababin ilmiyin atau biduni sababin syar'iyyin au aqliyin au ilmi. Tatayyur adalah merasa bernasib apes dengan sebab melihat sesuatu, mendengar sesuatu, mengetahui sesuatu tanpa ada alasan syar'i atau logis atau ilmiah, saintis atau semisalnya. Maka ini disebut tatayyur. Walaupun dalam beberapa kesempatan merasa bernasib mujur, tapi dengan sebab yang bukanlah sebab, itu juga bisa masuk ke dalam bab tatayyur. Sebagaimana orang-orang jahiliyah, mereka menerbangkan burung, kalau misalnya ke kanan maka mereka optimis, bakal mujur. Kalau ke kiri mereka pesimis, bakal mundur. Maka dua-duanya sebenarnya termasuk tatayyur. Tapi biasanya tatayyur itu memang berkaitan dengan perasaan sial. Nah, di sini juga kita perlu hati-hati. Berarti bernasib atau merasa bakal mujur atau beruntung dengan sebab yang bukanlah sebab, yang tidak ada kaitan dengannya, maka ini juga bisa dikategorikan tatayyur. Adapun optimis yang syar'i, optimis yang boleh, maka itu disebut al-fa'l, yang disebut oleh Nabi SAW sebagai kalimah thayyibah, kalimat motivasi atau optimis. Tapi kalimat motivasi itu tidak boleh digantungkan antara motivasi atau hasil mujur dengan apa? Dengan sebab yang bukanlah sebab. Ya, contohnya, Masya Allah, antum barusan duduk di karpet warna hijau, ya, berarti antum bakal mujur. Nah, ini juga masuk ke dalam bab tatayyur walaupun jarang. Ini juga masuk ke dalam tatayyur. Kenapa? Karena intinya adalah menjadikan suatu sebab terhadap suatu nilai atau hasil yang bukanlah sebabnya, tidak ada nyambungnya, maka ini juga tidak diperbolehkan. Ya, jangan mengkaitkan motivasi dengan sesuatu yang bukan sebab, ya, sesuatu yang bukanlah sebab, ya. Termasuk kalau misalnya kita bilang, wah, atau misalnya pedagang, mendapatkan konsumen pertama, konsumennya itu adalah
fulan yang kaya raya. Maka kemudian dia mengaitkan nasib mujurnya, wah yang datang yang paling pertama kaya raya, ini pasti hari ini bakal mujur saya. Dengan sebab orang yang datang pertama kali adalah orang yang kaya. Ini nggak ada kaitannya dengan nasib sial maupun keberuntungan di masa depan. Nggak ada kaitannya. Maka ini juga termasuk tatayyur. Adapun kalau optimis yang syar'i, kalimah thayyibah adalah alhamdulillah datang pelanggan yang kaya. Semoga ini menjadi start dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari ini Allah akan memberikan rezeki lebih buat saya. Tapi enggak dikaitkan dengan kekayaan orang ini. Karena orang ini kaya, itu tidak ada efeknya terhadap nasib berikutnya berupa ada konsumen datang berikutnya. Enggak. Kecuali kalau misalnya memang menjadi sebab yang logis. Seperti yang datang ke tempat kita adalah misal yang datang ke lapak kita adalah Sultan Bintaro misalnya, ya. Datang. Kemudian diliput dan di vlog di YouTube-in. Jadi populer. Kemudian kita pikir, wah, yang datang aja Sultan, yang view, yang lihat live pasti banyak. Maka ini kayaknya besok nih bakal banjir konsumen. Ini tatoyur bukan? Hah? Bukan tatoyur. Kenapa? Karena ya logis, benar. Ini bukan meramal, karena memang logikanya begitu. Kalau yang datang kepada kita tokoh live lagi dan dipromosikan lagi, maka ini ya wajar kalau kita berharap atau menganggap kemungkinan besar besok akan banyak orderan. Gimana? Paham nggak sini, kawan? Nah, sekarang kalau misalnya kita buka lapak di Bukalapak, ya, punya beberapa lapak dagangan di Bukalapak, minta itu di marketplace, ya. Kemudian tidak ada bintang, maksudnya kan biasanya ada bintang-bintang tuh di dagangan tuh kan. Ada yang beli, tapi nggak ada yang ngasih bintang. Bukhala, orang-orang bakhil nggak ngasih bintang, ya. Aduh, gimana ya? Coba kita lihat malam ini. Lihat malam ini sambil rebahan di atas jerami di tengah sawah. Wih, banyak bintang nih. Karena banyak bintang pasti besok dagangan saya di Bukalapak pasti laris. Kira-kira ini tatoyur bukan? Kenapa disebut tatoyur? Karena tidak ada nyambungnya antara bintang di langit dengan laris di Bukalapak. Tapi kalau misalnya kita punya dagangan banyak, alhamdulillah, kemudian tiap item yang kita dagang, tiap jenisnya itu selalu ada 5 star, bintang 5. Wah, alhamdulillah bintang ini pasti ini insya Allah besok-besok tokcer ini, moncer nih, insya Allah besok-besok bakal banyak yang beli nih. Ini tatoyur bukan? Bukan, karena memang ilmiah dan logikanya secara tajribah dan pengalaman ya maklum, iya, nyambung, ya. Baik, kemudian kata Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wali Abi Dawud bi sanadin sahihin an Uqbah bin Amir qal dzukirat at-tiyaratu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tiarah yaitu tatayyur disebutkan di dekat Rasulullah SAW, yaitu diceritakan kepada Rasulullah SAW, disinggung kepada Rasulullah SAW hal yang bersifat tatayyur. Dan hadis ini sebelumnya diperselisihkan oleh ulama. Minimal hadis ini adalah hadis mursal, ya, yang lebih tepatnya hadis mursal. Dan walaupun kata Syekh Imam Muhammad bin Wahab hadis ini sanadnya sahih, tetapi disebut oleh sebagian ulama mursal. Mursal ini termasuk hadis dhaif. Maka berkata kemudian dzukiratit tiyaratu 'inda Rasulillah, ada yang menyebut-nyebut tentang tatayyur dekat Rasulullah SAW. Maka kata Nabi SAW, ahsanuhal fa'l wala taruddu muslima fa idza ra'a ahadukum ma yakrah falyaqul Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u as-sayyi'ati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bika. Di sini ada seseorang menyebut tentang
kasus tatayur di dekat Rasulullah SAW. Maka Rasulullah kemudian menyahut dan menyambut kalimat tersebut, cerita tersebut. Maka beliau mengatakan, ahsanuhal fa'al. Yang paling baik adalah al-fa'al. Yaitu fa'al adalah sikap optimis dan berbaik sangka kepada Allah. Ingat, fa'al yang dimaksud atau kalimah thayyibah yang syar'iyyah yaitu optimis dan berbaik sangka kepada Allah. Bukan optimis dan semata-mata mengandalkan makhluk, maka ini menjadi syirik. Atau optimis dan mengkaitkan optimismenya itu kepada suatu sebab yang bukanlah sebab, maka ini juga bisa menjadi syirik. Seperti tadi di atas jerami kemudian dia melihat bintang-bintang di langit dan dia menganggap eksistensi bintang-bintang ini menunjukkan besok akan laris. Itu optimis gak? Optimis, tapi optimismenya dikaitkan dengan suatu sebab yang bukanlah sebab. Karena hadirnya banyaknya bertaburan bintang di langit itu bukanlah sebab larisnya dagangan esok hari. Tapi ternyata benar besoknya dagang laris. Gimana ikhwan? Ternyata benar besok dagang laris. Malamnya dia bertatayur dengan bintang-bintang itu. Wah, banyak bintang nih. Besok dagang laris nih. Ternyata benar laris. Gimana menurut antum? Istidraj, ahsant. Benar nggak kira-kira? Tetap nggak benar, tetap tidak berkaitan. Yang membuat dagang kita laris itu Allah Subhanahu Wa Taala, dan bintang tidak tahu apa-apa tentang dagangan kita. Tetap, walaupun memang itu terjadi, bukankah banyak perkataan dukun terjadi? Terjadi. Tetapi apakah kita katakan bahwasanya dukun itu benar? Tidak, perdukunan itu salah. Maka ketercocokan, matchingnya sesuatu itu tidak melazimkan benarnya ia. Cocoknya sesuatu tidak melazimkan benarnya dia. Iya. Baik. Ahsanuhal fa'al, yang paling terbaik adalah fa'al yaitu optimis dan berbaik sangka kepada Allah, yaitu mengkaitkan segala keterjadian dan takdir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatayyur itu dominannya suudzon kepada Allah dan pesimis. Memang kadang-kadang optimis, tetapi tidak dikaitkan kepada Allah, melainkan dikaitkan kepada suatu sebab yang bukan merupakan sebabnya. Itu tatayyur. Maka kemudian kata Nabi SAW dalam hadis yang mursal ini, wala turaddu muslima. Wala taruddu muslima. Tiyarah atau tatayyur ini jangan sampai dia menolak muslim, yaitu jangan sampai dia membuat seorang muslim urung melaksanakan apa yang sudah dia niatkan gara-gara melihat sesuatu, mendengar sesuatu atau mengetahui sesuatu yang menjadi bekal pesimis. Jangan. Ya. Ingat tadi, jangan sampai tatayyur ini membuat seseorang berhenti atau urung melakukan sesuatu. Iya. Misal dia pergi mancing di kebun-kebun. Ya. Kemudian dia melihat mendung bergumpal-gumpal awan. Terdengar petir, mulai terjadi terjang badai. Maka dia pun urung memancing dan pulang ke rumahnya karena khawatir hujan. Ini tatayyur bukan? Bukan. Ini namanya apa? Ya enggak apa-apa sih namanya ya. Dia pulang-pulang aja karena takut hujan gitu kan ya. Enggak apa-apa namanya. Ya. Tapi kalau misalnya dia memancing, udah siapin tripod, kamera buat ngevlog mancing, buat diliput oleh dirinya sendiri, ya. Udah siapin bubuk sana sini. Kemudian dia menemukan apa ya, kawan? Anjing pincang ya. Ya, anjing pincang. Anjing jalan tapi pincang. Lalu dia melihat anjing pincang itu dan anjing pincang itu pun melihat dia. Udah gitu anjingnya warna hitam lagi. Maka kemudian dia, waduh, ketemu anjing pincang. Wah, bahaya nih di depan nih. Bakal celaka nih. Ini tanda-tandanya nih bakal celaka di depan nih. Lalu dia pun pulang, enggak jadi mancing. Ini tatayyur bukan? Tatayyur. Walaupun bukan pakai burung tapi pakai anjing. Iya.
Tapi kalau misalnya dia tetap nggak ada urusan dengan yang pincang kan dia, biarin aja. Kita doain aja supaya sembuh lah gitu. Dah, syafakallah gitu. Kemudian antum jalan, kemudian vlogger ini jalan dan ke tempat sungai dan semisalnya. Udah, lupain aja tentang itu. Bismillah, tawakal 'ala Allah. Allah Ta'ala akan memberikan saya rezeki dari mancing ini. Bismillah, jalan kemudian. Tapi pas kemudian mancing, ternyata dia nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Ikan nggak dapat, sidat nggak dapat, belut nggak dapat. Seperti semua itu binatang menghindar darinya. Tapi ini ujian buat dia. Kadang-kadang tatayur itu datang belakangan. Kemudian dia berpikir, kok nggak ada apa-apa ini? Iya, jangan-jangan gara-gara apa? Anjing tadi, kita ngeliat anjing. Nah ini jadilah tatayur. Tadi udah mau tatayur, terus dia tawakalin, diuji lagi kemudian dengan the next tatayur, ya. Akhirnya, gara-gara anjing tadi. Udah lupain, ya, lupain. Cari tempat lain. Dia berusaha untuk apa? Menghilangkan perasaan tatayurnya itu. Dia ke tempat lain, ya. Dia cari di bagian lain dari sungai. Kemudian lagi-lagi diuji dengan hal seperti itu, nggak dapat apa-apa. Ya ini sungai apa-apa? Ternyata bukan sungai yang dia pancing. Ternyata danau bekas galian tambang. Gimana? Ini namanya, ngerti nggak? Danau bekas galian tambang kayak gimana? Ada ikannya nggak? Ini namanya apa? Bahlul. Nah ini namanya bahlul, ya. Ini bahlul, ya. Jadi dia menjadi, iya, pantesan mancing di sini nggak ada ikan. Maka dia pun pulang. Hilanglah tatayur tersebut. Tapi seandainya memang benar itu bekas galian tambang, nggak ada ikan. Seandainya dia mengamini perasaan tatayur di kolbunya, syirik nggak? Syirik. Walaupun dia tahu itu galian tambang, tapi masih ada tatayurnya, syirik. Nah, tatayur itu kadang-kadang tercetus di kalbu. Nanti akan ada dalilnya. Wa ma minna illa. Tidaklah di antara kita melainkan pasti juga mengalami ada sisi tatayur di kalbu. Tinggal bagaimana sikap kita berikutnya, gitu kan? Iya. Nah, di sini fa idza ra'a ahadukum ma yakrah. Jika seorang dari kalian melihat sesuatu yang dia benci, dia tidak suka, apapun itu, ya, misalnya melihat muka temennya nggak suka, ya, ini muka pembawa nasib sial gitu katanya, ya, atau dia melihat accident, tabrakan, memang si orang lebih waspada jadinya, tapi nggak boleh dia kaitkan tabrakan tersebut itu akan terjadi nasib sial pada dirinya, nggak boleh. Atau apapun yang tidak dia suka dari penampilan atau penampakan, maka hendaklah dia berkata dalam hadis mursal ini, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan kecuali Engkau, ya Allah. Dan itu sahih. Ya, dan itu sahih. Dan itu benar hak. Wala yadfa'u sayyiati illa anta. Dan tidak ada yang dapat mencegah atau menghilangkan keburukan kecuali Engkau. Wala haula wala quwwata illa bika. Dan tidak ada haul dan quwwah kecuali bika. Nah, di sini kita berusaha tafsirkan la haula wala quwwata illa billah, apa maknanya? La haula wala quwwata illa billah, apa maknanya? Kalau diterjemahkan di kita biasanya tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Daya sama kekuatan apa bedanya, ya ikhwan? Coba ada orang fisika enggak di sini? Apa bedanya power dengan daya? Daya. Tidak berdaya berarti tidak punya kuasa, kekuatan gitu. Coba kita kembalikan ke makna haul. Ya. Haul di sini haul ada maknanya, haul artinya tahun ada, makanya zakat tunggu haul, dan sebelumnya nisabnya dapat apa enggak haul. Nisabnya dapat apa enggak? Haul itu setahun. Makanya ada perayaan haul. Ya, bagi orang-orang yang melaksanakan perayaan bid'ah. Haulan almarhum fulan. Haul yaitu setahun setelah
kematian fulan. Ya, tapi ini perayaan bid'ah. Itu haul setahun, ya. Tapi haul di sini maknanya tahwil. Tahwil itu perubahan, change, pergeseran atau perubahan dari suatu hal ke hal lainnya atau dari suatu sifat ke sifat lainnya. Paham gak, ikhwan? Perubahan. La haula, tahwil. La tahwila, tiada perubahan dan tiada kekuatan. Taib. Misalnya, ya, geraknya air ini, apakah air ini punya kekuatan? Tidak. Tapi geraknya dia, apakah punya haul, perubahan? Iya. Iya, perubahan. Gerak itu berubah. Ya, gitu ya. Kertas buku misalnya. Kertas buku. Ada beberapa jenis kertas yang kalau antum diamin sekian tahun, maka dia akan punya panu-panu kuning-kuning gitu. Ini terjadi haul atau kuwah? Haul. Ada perubahan, pergeseran dari satu sifat ke sifat lainnya. Atau bahkan pergeseran dari tempat ke tempat lainnya itu haul. Ketika antum melihat pepohonan, pohon-pohon yang lemah itu apa? Pohon-pohon biasa kayak jagung, yang enggak sampai tinggi pohonnya apa? Jagung, singkong, ya kan? Dan semisalnya. Ketika diterjang angin, maka dia akan mengikuti kemana arah angin. Pertanyaan kita, apakah di sini yang ada kekuatan siapa? Yaitu angin. Sementara tanaman ini punya enggak kekuatan? Tidak. Tapi terjadi enggak haul? Terjadi. Taib. La haula wala quwata illa billah. Paham enggak di sini, kawan? Tiada perubahan sedikit pun dan tiada kekuatan sedikit pun. Karena tidak semua zat yang berubah berarti punya kekuatan, enggak semuanya. Kadang-kadang ada zat yang berubah bukan karena kekuatan dirinya, tetapi ada unsur lain yang membuatnya berubah. Atau memang zatnya memang disifati berubah di sekian masa. Enggak? Nah, jadi tiada perubahan sama sekali, tiada kekuatan sama sekali kecuali billah. Ba di sini bisa dimaknai ba sababiyah atau bisa dimaknai ba isti'anah. Billah, billahnya nih. Tiada perubahan dan tiada kekuatan illa billah. Kalau diterjemahkan biasanya tidak ada daya. Daya ini masih mujmal. Karena daya ini kalau diterjemahkan ke Indonesia maknanya kekuatan. Biasanya begitu ya. Gimana? Daya itu artinya apa? Aku tak berdaya, maksudnya apa tuh? Tak kuat, tak kuasa, ya kan? Tapi sebenarnya haul itu adalah tahwilu syai' ila syai' atau tahwilu syai' min wasfin ila wasfin akhar. Itu perubahan suatu hal ke hal lainnya atau pergeseran suatu hal ke tempat lainnya atau perubahan suatu hal dari suatu sifat ke sifat lainnya. Itu tahwil, haul. Itu maknanya. Terjemahannya kok daya itu jadi kita enggak paham. Itu sebenarnya maknanya itu, tiada perubahan. Tiada perubahan sedikit pun, pergeseran sedikit pun. Wala quwwata, kalau quwwata yaitu jelas itu, kekuatan. Karena bahasa kuwah artinya kuat. Iya. Jadi kuat itu dari bahasa Arab. Quwwah. Wa'iddu mastata'tum min quwwah, quwwah. Iya. Tapi Indonesia pakai T ya. Kalau pakai hak malah jadinya sayur, jadi quwwah ya. Nah, di sini la haula wala quwata illa kecuali billah. Huruf ba di sini bi di sini ada dua kemungkinan makna. Imma maksudnya adalah sababiyah, sebab, menjabarkan sebab. Imma maksudnya adalah isti'anah, yaitu meminta pertolongan. Apa tafsirannya jadi kalau kita lengkapi? Tiada perubahan dan tiada kekuatan melainkan dengan sebab Allah. Jadi Allah lah yang menyebabkan perubahan tersebut dan adanya kekuatan tersebut. Berarti kita menisbatkan sumber atau pencipta perubahan dan pencipta kekuatan kepada siapa? Kepada Allah. Tauhid. La haula wala quwwata illa billah. Itu maknanya. Ya, kita itu seringkali apa? Mengucapkan ini, tapi hanya simbolis atau sebagai kalimat takjub.
atau cuman sebagai nyanyian. Ya simbolis aja, simbolis supaya la haula wala quwata illa billah, supaya dikira Islami, padahal enggak ngerti apa maksudnya. Atau kadang cuman takjub. Takjub. Ada orang apa gitu, ada orang mengherankan kita, kira la haula wala quwata, atau kita apa namanya? Dongkol ya. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, gitu. Hanya sebagai kalimat apa? Kalimat takjub atau kalimat menggerutu. Padahal bukan itu bukan itu tujuannya. Kita tuh la haula wala quwata illa billah, bukan itu. Ya, atau la haula wala quwata illa billah hanya sebagai syair atau sebagai nyanyian. Biasanya sebelum adzan, antara adzan dan iqamah, atau nasyid-nasyid ya. Sering wala haula wala quwata illa billah, gimana? The first time di masjid hijau ada yang nyanyi beginian ya. Pemerakarsangan, jangan diikutin tapi ya. Ya Pak Ali ada Pak Ali. Ya, jangan nanti sebelum azan kayak gitu lagi, enggak. Tapi apakah mengerti maknanya? Tidak. Nah, ini kita pahamkan maknanya. La haula berarti la tahwila. Tidak ada pergeseran sesuatu, tidak ada perubahan sesuatu dari sifat ke sifat berikutnya, dari zaman ke zaman berikutnya, dari tempat ke tempat lainnya. Dan tiada kekuatan sama sekali kecuali billah, dengan sebab Allah. Allah lah penciptanya, Allah lah penyebabnya. Berarti tidak ada suatu pergeseran dengan sendirinya di luar takdir Allah. Ada enggak? Tidak ada. Tidak ada sesuatu pun bergeser sedikit pun di luar takdir Allah. Tidak ada. Semua sudah Allah takdirkan dan tercatat di lauh mahfuz. Walaupun debu kecil yang berterbangan, walaupun di sore hari di dekat jendela rumah antum, kemudian antum melihat ada kecil-kecil berterbangan, ketahuilah sesenti apapun atau yang lebih kecil dari senti itu apa, ikhwan? Terserah antum. Ya, pokoknya gitulah. Nah, itu terbang segitu itu, sekecil apapun dia terbang, bergeser, itu semua dengan sebab Allah Ta'ala. Allah menciptakannya, Allah yang mengaturnya itu semua. Itu namanya haul. Bukan haul tahun, bukan. Yaitu haul perubahan sekecil apapun. Perubahan sekecil apapun. Oke. Nah, di sini haul, la haula, tidak perubahan sedikit pun melainkan dengan sebab Allah penciptanya. Wala quwata, tidak ada power, tidak ada daya sedikit pun melainkan dengan sebab Allah penciptanya. Tidak semua makhluk itu bisa berubah, tidak semua makhluk. Tidak semua makhluk juga punya kekuatan. Baik yang jadi, tapi kebanyakan orang menisbatkan perubahan dan kekuatan kepada selain Allah, maka disyariatkan la haula wala quwata illa billah. Agar perubahan ini nisbatkanlah kepada Allah dengan takdirnya. Agar kekuatan ini nisbatkanlah dia kepada Allah dengan takdirnya, dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata kunci di huruf ba, bi, billah, bi di sini bi as-sababiyah, menunjukkan sebab. Allah lah penyebabnya, Allah lah pencipta dari perubahan dan juga kekuatan ini. Kedua, untuk bi di sini, huruf ba di sini, yaitu al-isti'anah, yaitu meminta pertolongan kepada Allah. Tidak ada perubahan dan tidak ada apa? Kekuatan melainkan dengan pertolongan dari Allah. Dengan pertolongan dari, melainkan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya makna tafsir dari huruf ba, bermakna apa? Isti'anah, artinya meminta pertolongan. Dan setiap hari kita itu beristi'anah dengan Allah dengan menyebut juga di antaranya huruf ba ini. Sebutkan, ayo apa contohnya? Bismillah. 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 Huruf ba bismillah sini memang tafsirnya beragam. Huruf ba di sini ada yang menafsirkan ba lil ilsaq. Seperti disebutkan Az-Zamakhsyari dalam tafsir Zamakhsyari, lil ilsaq, dan juga ulama lain dari al-tafsir. Ilsaq. Ada yang mengatakan ba di sini ba sababiyah. Ada yang mengatakan ba di sini adalah ba yaitu isti'anah. Ada yang mengatakan ba di sini ba lainnya dan seterusnya. Tafsirannya beragam. Tetapi kalau ba di sini maknanya ba lil isti'anah dan memang itu hak. Kita mengucapkan bismillah, itu kan ada di qalbu kita keinginan dan niatan meminta pertolongan kepada Allah. Enggak? Iya. Ibu-ibu misalnya naik angkot Koperasi Wahalna Kalpika, ya, anak hafal itu.
Iya, karena subscriber anak glue ya. Ya. Di naik angkot merah itu, kemudian kan biasanya kita dengar ibu-ibu pas mau duduk baca apa? Bismillah. Ibu-ibu biasanya, kalau bapak-bapak biasanya enggak, bapak-bapak. Mungkin karena di hati mungkin baginya bid'ah kali ya. Nah, kemudian duduk. Blek. Ketika baca bismillah itu, apakah ibu-ibu biasanya ada perasaan minta tolong sama Allah, minta keamanan sama Allah supaya pas duduk aman gitu? Itu kan ya perasaan gitu. Kita pun seperti itu. Melakukan apapun. Kalau kita merasa tidak kuat, khawatir, takut, misalnya, aduh, ini mau ngundang ustadz, tapi ustadznya killer ini. Iya. Gimana ya? Mana saya disuruh lagi sama orang-orang supaya ngundang beliau. Bismillah gitu kan. Bismillah gitu. Enggak ada tuh lafal nawawi itu yang kayak gitu. Bismillah gitu kan. Tapi biasanya kita kayak gitu. Bismillah gitu kan. Ya. Terus muqaddimah dari khutbah hajat kita kepada ustadz tersebut di WhatsApp. Assalamualaikum ustadzi. Bismillah. Untuk safe gitu, mengamankan supaya ustadz ini enggak menelan dia ya. Bismillah. Kalimat bismillah ini ada enggak keinginan minta tolong sama Allah supaya diteguhkan hatinya kalau diomelin sama ustadz ini ya enggak? B di sini isti'anah, untuk isti'anah. Iya. Misal di antara antum ikhwan ada yang pengen ngisi kajian di masjid jauh. Masya Allah. Ya, antum ustadz bukan, penuntut ilmu bukan, pedagang bakso iya. Tapi kemudian antum pengen apa? Mencalonkan diri jadi pengajar di masjid hijau. Kayaknya asik nih ngajar masjid hijau. Tapi kemudian antum ke DKM tapi ragu. Bismillah aja. Bismillah. Lafal bismillah di sini ada enggak keinginan untuk memohon pertolongan pada Allah supaya diteguhkan dia? Isti'anah, minta tolong sama Allah. Maka la haula wala quwata illa billah. Ketika kita mengucapkannya, ketika takut dan semisalnya, itu berarti ada niatan apa? Ada niatan meminta tolong pada Allah dengan menisbatkan kekuatan dan juga perubahan itu ada pada Allah, milik Allah, Allah yang menciptakannya, sehingga udah kita minta tolong aja sama Allah. Gitu, ya. Kalau misalnya antum mau ngapain antum? Mau ngapain Pak kira-kira? Coba mau ngapain? Diam aja, berarti antum enggak ngapa-ngapain. Ya udahlah, kita lanjut aja lah ke berikutnya ya. Nah, jadi itu la haula wala quwwata billah. Faham di sini ikhwan? La haula wala quwwata billah. Huruf B di sini bisa untuk sababiyah, bisa untuk isti'anah. Kalau sababiyah berarti ini sama dengan kita mengisbatkan tauhid rububiyah. Bahwasanya Allah lah pemilik perubahan dan kekuatan. Kalau misalnya B di sini atau ba di sini untuk isti'anah, berarti kita sedang mengisbatkan, menetapkan tauhid uluhiyah karena kita sedang meminta kepada Allah pertolongan untuk perubahan dan kekuatan. Mafhum? Paham enggak jemaah? Taib, alhamdulillah. Baik, kemudian wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Marfu'an, secara marfu' dari Ibnu Mas'ud diriwayatkan. Ya. Nabi SAW bersabda, "At-tiyaratu syirkun." At-tiyaratu syirkun. Tatayur itu syirik. Tatayur itu syirik. Sampai 3 kali bahkan. Dan kemudian wa ma minna illa. Wa ma minna illa. Artinya apa? Dan ini mungkin perkataan Ibnu Mas'ud ya. Wa ma minna illa, tidak seorang pun di antara kita kecuali pasti. Pasti apa? Pasti pernah terbesit tatayur di dalam hatinya. Iya, itu enggak bisa dipungkiri. Ya. Pernah tahu atau tidak, ya, sadar atau tidak, pernah terbesit di qalbi kita tatayur. Tetapi walakinallaha yudhibuhu bitawakkul. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghilangkan rasa tatayur itu dengan adanya tawakal kepada Allah. Jadi Allah gantikan dengan tawakal. Iya, itu bagi ahli tauhid. Bagi ahli tauhid, ya. Adapun bagi ahli syirik, ahli khurafat yang biasa dengan cerita-cerita dan khurafat-khurafat, mereka hidup kemana-mana itu ketakutan di mana-mana. Lewat kuburan ini takutlah, lewat gang itu takutlah, lewat ini takutlah, lewat Cipali takut pamali lah,
Ya, karena wazannya sama, Cipali Pamali gitu. Jadi takutlah, udah akhirnya nggak lewat tol. Akhirnya ribet sendiri dia. Ribet sendiri. Ya. Tapi ketika misalnya ada dua pilihan jalan. Antum pengen ke rumah seorang ustaz. Ada dua pilihan jalan. Ya. Satu jalan lempeng, satu jalan lempeng. Lempeng ada penerangan, jalan motor, naik motor di situ malam-malam. Ya. Tapi ada alternatif kedua, lewat dalam pemakaman kuburan, nggak bisa motor, hanya jalan kaki, gelap, nggak ada penerangan. Mana yang antum pilih? Hah? Lurus, terang, lempeng, bisa naik motor. Dengan di kuburan masuk, gelap, nggak bisa naik motor, dan jalannya jalan setapak. Ayo, antum pilih mana? Naik motor. Ayo, jumhur, ayo. Mungkin aja ada yang menyelisihi ijma' di sini, ya. Milih yang naik motor. Taib, normal berarti. Alhamdulillah, nah, sedang menghadapi orang-orang yang normal. Alhamdulillah. Nah, taib itu ya. Taib. Tapi sekarang kebalikan. Lewat kuburan bisa lewat naik motor. Tapi lewatin kuburan dulu. Ya. Dan banyak hikayat-hikayat pengembara di situ, ya. Banyak hikayat, banyak cerita, ya. Dan bisa juga lewat jalan kampung tapi jalan kaki. Dan tidak ada cerita-cerita. Lewat kuburan tapi lewat naik motor. Ayo, banyak cerita-cerita. Ayo, sok. Anda sarankan besok pagi aja jalannya. Ya, biar nggak terjadi khilaf, ya. Harus malam ini misalnya. Nah, di sini diuji nih keimanan kita nih. Jalan kaki jauh, naik motor cepet. Tapi kalau naik motor harus lewat kuburan, dan di beberapa spotnya itu ada kisah-kisah. Bukan berarti di spot-spotnya ada tulisan, ada kisah gitu, enggak. Maksudnya di pohon tertentu ada kisahnya. Berapa meter lagi ada ceritanya dan seterusnya. Hikayat orang-orang lah, orang kampung lah. Ya. Tafadhol. Jawabnya mana, ikhwan? Naik motor tetap ya? Pokoknya yang penting naik motor lah gitu. Baik, bagus, alhamdulillah. Nah, ketika lewat di daerah pemakaman itu, terbersit kemudian, di sini nih banyak cerita nih. Pernah nggak kayak gitu? Bohong kalau nggak pernah, bohong. Pasti pernah. Di sini banyak cerita nih. Atau pernah dengar, kalau misal di depan nih ada bambu yang memayungi bumi. Wah, ini gerbang ini kata mereka gitu. Ada nggak terbersit gitu? Mungkin terbersit. Nih tempatnya nih. Terbersit. Tetapi wa ma minna illa. Tidaklah kita melainkan pasti pernah terbersit hal-hal kayak gini. Tetapi Allah Ta'ala melenyapkannya dengan apa? Tawakal. Itu peperangan antara tatayur sama tawakal ketika antum lewat tempat-tempat seperti itu. Tetapi juga perlu diketahui, ada khauf namanya khauf tabi'i. Ada khauf namanya khauf tabi'i. Khauf tabi'i yaitu rasa takut yang bersifat tabiat. Apa? Rasa takut yang bersifat wajar, lazim bagi manusia. Seperti lewat tempat gelap, dia nggak bisa ngelihat. Lewat tempat anyep, sepi, dingin, gerimis, suara-suaranya nggak nyaman. Nah, gimana kira-kira menurut antum? Ada nggak perasaan beda? Pasti ada, itu wajar. Nah, dari perasaan tersebut kemudian syaitan menimbulkan was-was dan juga gambaran-gambaran tatayur. Apalagi kalau antum sudah tahu daerah itu banyak hikayatnya, ceritanya. Disinilah peperangan antara antum kalah dengan perasaan tatayur atau antum menang darinya dengan tawakal sama Allah. Iya. Kira-kira gimana? Pilih mana, ikhwan? Tempat rumahnya sekarang Jatimurni, ya. Bisa lewat apa namanya itu yang belokan, yang ada kuburan itu? Ganceng. Ganceng. Ada jalanan normal ya, jalan mobil kan bisa ya. Antum lewat jalan kuburannya dalamnya, ya. Gak ada kerjaan itu. Berani nggak kira-kira? Berani? Bedakan antara berani sama bahlul. Ada orang berani tapi bahlul. Ngapain lewat situ coba? Ngapain lewat situ?
Taib, sekarang misalnya antum mau ke Keranggan, dari sini mau ke Keranggan. Kan di perempatan Ganceng itu kan ada kantor apa tuh? Kantor lurah ya. Itu kan dekat situ kan ada pangkalan ojek, ada kuburan gitu kan ya. Ada ke arah sana, ke arah Cibubur apa ya? Sini ke arah ya itu, Ganceng itu ke arah ya ke arah situlah pokoknya. Lurus itu yang turunan itu kan. Nah, itu kan jalan alternatif menuju mempercepat menuju Keranggan. Nanti kan antum lewat Sirot itu. Ya kan? Ya kan? Iya, itu kali pembatas Jakarta Timur dengan galaksi lain. Nah, itu. Nah, kalau misalnya hujan deras, itu sungainya itu kalinya itu melimpah lah ya. Sampai bahkan sirotnya itu, jalan jembatan mengerikannya itu airnya pun menggenang di situ. Jadi apa namanya? Semi sungai jadinya dia. Taib, sekarang antum harus ke Keranggan. Dan antum pada sini kayaknya nih jembatannya ini berapa senti dikit itu sudah tergenang dengan air sungai. Antum lewat tetap terabas. Ini gimana? Berani atau nekat atau bahlul? Ayo. Bahlul. Iya. Warga situ aja nggak mau. Itu kalau terseret, yang sayang tuh motornya. Antumnya fadl. Iya, motornya sayang, tenggelam itu. Ya. Ini tatayur bukan? Ya bukan. Ketika antum preventif, enggak lewat situ mendingan lewat Gancengnya aja lah. Bahkan mendingan lewat alternatif Cibubur, enggak apa-apa lah. Yang penting apa? Selamat. Ini namanya khauf apa? Tabi'i, khauf tabi'i. Enggak masalah ini, bukan tatayur. Pun begitu juga dengan sebagian orang yang memiliki komorbid misalnya. Dan dia kemudian dengan intensitas atau tingkatan COVID sekarang ini mulai naik lagi, dia khawatir dengan adanya pengalaman teman-temannya atau pengalaman diri yang pernah kena COVID, akhirnya dia udah saya libur dulu sebentar. Ini enggak masalah. Ini masuk dalam khauf apa? Tabi'i. Ini tidak masalah. Ya, dalam kitab-kitab syarah kitab tauhid itu disebutkan namanya khauf tabi'i, yaitu rasa takut yang wajar bagi manusia karena pengalamannya. Ya, dan karena ada sebab yang syar'i atau sebab yang logis. Ya begitu. Wallahu a'lam. Ya, jadi tawakal sebagai pengganti tatayur. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan insyaallah taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ikhwan. Kata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa li Ahmad bin hadits Ibni Amr. Kata beliau atau dalam hadis Ibni Amr dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyrak." Yaitu barang siapa yang mengurungkan niatnya untuk melakukan sesuatu, dia urungkan niatnya untuk melakukan sesuatu karena sebab apa? Sebab tatayur itu. Tatayur telah membuat dia mengurungkan hajatnya. Baik hajatnya ini berupa pekerjaan, perdagangan, safar, nikah, atau perbuatan apapun. Gara-gara tatayur enggak jadi, maka dia telah berbuat syirik. Berarti tatayurnya itu telah mempengaruhi dirinya. Nauzubillah min dzalik. Maka kemudian para sahabat bertanya, "Fama kafaratu dzalik?" Maka apa yang bisa menghapus dosa tatayur tersebut? Yaitu kata Nabi SAW, "Antaqulu Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk." Itu maknanya, ya Allah, la khaira illa khairuk, tiada kebaikan kecuali kebaikan darimu. Ya, ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Ya. Kemudian wala tayra illa tayruk. Tayr di sini bisa dimaknai dua, yaitu bisa dimaknai maknanya adalah burung, bisa juga dimaknai yaitu apa? Nasib sial. Kalau dimaknai sebagai burung, wala tayra illa tayruk, maka maknanya adalah tiada beburungan kecuali burung yang engkau ciptakan. Ya, jadi semua burung adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kembali semua perkara kepada Allah. Ya.
Atau yang lebih tepat dimaknai adalah la tayra di sini itu tiada kesialan atau keburukan. Karena kalimat ini bersanding dengan la khaira illa khairuk. Maka tayr di sini lawan dari khair. Khair apa artinya khair ya kawan? Kebaikan. Tapi boleh anda kasih tahu, khair itu bisa dua makna. Yaitu pertama yang makna dominan, yaitu kebaikan atau sesuatu yang lebih baik atau sesuatu yang terbaik, khair namanya. Ya, wasulhu khair. Perdamaian itu terbaik, kebaikan itu khair. Tapi khair bisa juga maknanya adalah harta. Khair maknanya adalah harta. Dalam Al-Quran ada. Apa contohnya ya kawan? Surat Al-Adiyat. Hah? Dari awal mesti. Dari awal Adiyat itu bah. Ana sarankan dari amma yatasaalun sekalian. Ainahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu suka cinta dengan khair. Khair di sini bukan kebaikan maknanya. Maknanya apa? Mal, harta. Khair di sini maknanya mal, harta. Iya. Jadi bisa maknanya harta, bisa makna. Tapi di sini la khaira illa khairuk, maknanya bukan harta, maknanya kebaikan. Tiada kebaikan, tiada nasib mujur melainkan darimu ya Allah. Wala tayra illa tayruk, tiada nasib buruk atau malang melainkan darimu ya Allah. Wala ilaha ghairuk, dan tiada yang berhak disembah melainkan engkau ya Allah. Kemudian Imam Ahmad walahu min hadis Al-Fadl bin Al-Abbas. Beliau Rasulullah SAW bersabda, "Innama tiyaratu ma amdaka aw raddaka." Sesungguhnya yang disebut tatayyur itu adalah kepercayaan yang mempengaruhi jadi atau tidaknya engkau melakukan sesuatu. Jadi di sini ada tahzir dan ada peringatan ya berulang-ulang, walaupun hadis-hadisnya di sini dipermasalahkan dari segi sanad ya. Karena hadis yang barusan melihat Imam Ahmad, innamat tiyaratu ma amdaka aw raddaka, itu juga di sanadnya ada inqita', ada keterputusan sanad. Jadi sanadnya dhaif, dan juga di sebelumnya yaitu kafarah atau penghapus dosa tatayyur, yaitu mengatakan Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Ini juga hadisnya dhaif. Karena apa? Karena di dalamnya ada seorang perawi namanya Ibnu Lahiyah, dan itu masyhur dengan tadlis atau kedhaifannya. Tetapi sebagian mengatakan hadisnya hasan. Ala kulli hal, di sini Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memaksudkan menyebut hadis-hadis ini, asar-asar ini, untuk menunjukkan bahwasanya masalah tatayyur ini termasuk masalah yang dibahas dalam Islam. Dalam akidah Islam dibahas sebagai tindakan preventif. Ilmu ini sebagai tindakan preventif dari hilangnya sikap tawakal insan kepada Ar-Rahman. Ya. Karena itu yang terjadi. Itu yang terjadi, terutama sekali di tanah yang penghuninya atau penduduknya itu terwariskan padanya budaya animisme dinamisme. Baik di Pulau Jawa ini ataupun di Kalimantan dan di tempat-tempat lainnya, terutama Pulau Jawa. Ya, saya nggak tahu kalau Kalimantan seberapa ini, tapi di sana juga ada. Di Pulau Jawa ini banyak sekali hal seperti ini. Karena animisme dinamisme itu kan yaitu mempercayai di antara produknya, produk akidah animisme dinamisme ini, bahwasanya ada sisi metafisis dan kerohan roh hidup pada kebendaan tertentu. Roh hidup pada kebendaan atau benda-benda tertentu. Ya, makanya ada yang memelihara keris, batu-batu tertentu karena adanya keyakinan. Nah, berangkat dari ini kemudian lebih diperluas lagi, di pohon-pohon tertentu ada penghuninya, penunggunya, kan gitu. Iya. Tertimbul kemudian khurafat demi khurafat. Pohon bambu penghuninya fulan, pohon asam penghuninya fulanah, kan gitu. Pohon asam biasanya ada kan khurafatnya pohon asam ya kan? Pohon asam, pohon apa lagi kan? Pisang, udah pernah riwayatkan di sini dulu ya. Iya, apalagi pohon apa lagi? Pohon teh, pohon pete,
pohon beringin. Anda nggak tahu pohon pete emang ada apa ya? Ada di belakang. Ya udah biarin aja. Ya udah, antum mengkhabarkan riwayat yang bukan dhaif ya, tapi tidak bermanfaat riwayatnya. Ya kemudian apa lagi? Pohon nangka, apa pohon nangka? Ada aja khurafatnya pokoknya. Antum bikin sendiri pun bisa. Bikin aja. Seledri misalnya, apa khurafatnya, pocong mini misalnya, atau gimana? Bikin ya. Iya bikin. Itu akan orang-orang bakal apa? Orang bahkan mentanbih atau merasa apa ya? Tegak kewaspadaannya dengan hal-hal seperti ini ajib. Giliran nas-nas syar'i mereka langgar. Tapi pantangan-pantangan gaib mereka malah lebih memperhatikan. Ajaib. Kalau sekarang misalnya antum hikayatkan kepada babang Gojek yang ada di perempatan tadi yang kita sebutkan, "Pak, saya kalau lewat situ merinding, Pak." Ya, misalnya antum udah jenggotan, cingkrangan, antum cerita gini ke babang Gojek yang biasa di situ. "Pak, saya tuh kalau lewat situ tuh, Pak, di dekat sungai pembatas antara dunia dengan galaksi itu kalau lewat situ sepi malam-malam, itu ada aura yang beda, Pak." Bapak itu akan memahaminya apa? Gaib, sesuatu yang gaib, wah supranatural ini. Padahal auranya beda nggak, benar nggak? Iya, dingin, anyep, iya, dingin. Tapi ditafsirkannya apa? Ada jinnya lah, ada ininya lah, ada penunggunya lah, dan seterusnya. Begitu. Ya, kadang-kadang penunggu kolam, kadang-kadang penunggu pantai, penunggu laut, penunggu ini. Justru hal-hal yang gaib, pantangan-pantangan gaib, itu lebih diperhatikan oleh sebagian dari orang, padahal itu hanyalah tipuan belaka dari setan. Hakikatnya nggak ada hal seperti itu. Iya. Pohon beringin dipercaya dengan apa ya, memiliki apalah gitulah. Tapi kan hakikatnya nggak ada hal-hal kayak gitu. Setan adakan karena orang percaya. Seandainya orang nggak percaya, nggak setan adain. Iya. Ibaratnya kita mau ngundang konser, ini bandnya nggak ada yang orang yang kenal band ini, ya nggak bakalan datang. Maka ngapain kita bikin? Begitu juga setan, nggak laris. Coba kemudian kepercayaan di Cilangkap itu ada hantu khusus namanya vampir. Percaya nggak orang-orang? Nggak ada vampir ke Cilangkap, nggak ada. Setan mau bikin vampir, mikir-mikir. Ntar kok saya bikin vampir, nggak ada yang takut gimana? Malah jadi bahan lelucon. Apalagi sekarang zaman TikTok lagi, nanti di TikTokin lagi. Gimana? Nggak mau, setan mikir juga. Maka carilah yang dipercaya masyarakat. Terjadilah kemudian memanifestasi batu mustika di pohon tertentu, ya kan? Ada kan? Kemudian nanti dukunnya itu ngeden, ya mungkin udah berapa hari dia nggak ke WC mungkin, ngeden gitu, wah serius banget, kamuflase, sampai keringetan, kemudian ngeden itu. Ada tuh nunggu-nunggu tuh ke orang kayak gitu tuh, nunggu-nunggu nih, kira-kira keluar nggak nih, ya ngeden, masya Allah. Habis itu langsung wah, digali sedikit di pasir atau di balik remputan, ketemu kemudian batu kecil mustika. Dan masih ada asapnya. Tuh biasa gitu tuh, ya. Itu kayak mama habis ngangkat bakwan dari penggorengan. Duh, ya tuh, panas, masih panas. Ini dia nih. Ya. Di Mustika Jaya Bekasi, ya. Mustika. Nih, ini adalah warisan dari pohon ini, penunggu pohon ini katanya. Kadang bukan mustika cuman apa tuh batu mulia gitu, bukan. Keris kadang-kadang. Taib, itu hak terjadi nggak itu, ikhwan? Terjadi. Kita bukan masalah kalau antum percaya itu kelihatan, betul. Itu emang ada, benar. Tapi kalau antum percaya itu memang kesaktiannya, maka antum bisa musyrik. Artinya gini, ini semua permainan setan. Ini semua permainan setan. Iya. Kita katakan iya itu terjadi. Sebagaimana sihir pun terjadi. Walaupun di luar logika, sihir pun terjadi. Bagaimana orang bisa dalam perutnya ada, keluar dari dalam perutnya ke menuju ini, ada salib lah, ada apa namanya, paku, peniti,
Pokoknya yang biasa pecicilan, yang biasa akhwat-akhwat bawa itu, biasa yang buat tusuk-tusuk jilbab itu, ya, keluar dari sini dari mulut. Itu gimana, Cak? Dan antum melihatnya hak real ini terjadi. Tapi kok bisa? Itu seperti itu. Syaitan yang memainkannya. Syaitan yang memainkannya. Memang mungkin dari alamnya gimana caranya nggak tahu. Kalau antum tanya, Ustaz itu gimana ya? Kok setan punya batu kayak gitu? Terus punya keris kayak gitu? Kok bisa ya? Wallahu alam, dapat dari store mana nggak tahu. Kok bisa dapat dia kayak gitu? Iya. Hal-hal seperti ini memang tidak logis, tapi wakil terjadi, tersaksikan dan mutawatir kabarnya. Nah, tinggal kita ini bagaimana menghadapi atau menyikapinya. Kita katakan, baik yang ngeden tadi, ya, dengan setan itu bekerja sama. Dan setan itu memberi, ngasih untuk apa? Untuk menimbulkan fitnah dan tipu daya bagi orang-orang yang percaya. Sehingga wah iya sakti nih orang. Wah iya ini pohon ini bertuah. Padahal kalau antum tebang nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Ya, nggak ada ustadz sunnah yang bisa kayak gini. Tanya. Ada nggak ustadz sunnah kayak gini? Coba antum explore dari Sabang sampai Merauke. Cari ustadz sunnah yang bisa pakai tenaga ngeden itu, bisa memanifestasi apa? Mustika dan keris dan batu-batuan itu. Nggak ada. Karena apa? Karena nggak ada yang mempercayai itu semua karena tuahnya pohon itu. Nggak. Semua itu dari syaitan untuk menipu manusia. Begitupun dengan penampilan-penampilan sebagian jin berupa pocong dan kunti dengan menampilkan seperti mayat fulan, itu semua mereka rekayasa. Mereka rekayasa. Tapi Ustaz mirip banget Ustaz sama almarhum. Iya, mirip banget. Iya, mungkin mereka punya printer yang bagus untuk itu, kita nggak tahu. Ya mirip, ya khalas. Tapi itu kan untuk apa? Untuk merekayasa dan menipu. Iya. Bahkan dalam mimpi aja bisa. Ya kan? Bisa dalam mimpi. Iya, dalam mimpi, dalam alam pikiran bisa. Bahkan dalam khayal kita lagi diam kayak gini, kemudian dikhayalkan kepada kita sosok almarhum datang terbang ke bisa, itu terjadi. Anda sampai menemukan di Kalimantan juga ada orang seperti itu. Ada seorang guru agama, ustadz, ya, kemudian ngomong ke anak, dia memuja dan memuji kiainya. Itu kiai fulan itu guru saya itu waktu beliau masih hidup, ya. Ketika saya bingung, saya butuh apa, saya bingung, kemudian saya sebut nama dia. Tiba-tiba datang Ustaz. Nah, waktu itu anak lumayan jadi Ustaz waktu itu. Tiba-tiba datang Ustaz. Kiai tersebut datang terbang langsung ke anak Ustaz dan nanya, "Ada apa Pak Budi?" Namanya Pak Budi. Mohon maaf ada kesamaan nama, mohon maaf. Tapi real ini Pak Budi namanya. Ya. Ya. Dan dia nanya langsung, beliau nanya langsung ke anak. Orang yang masih hidup, ketika itu beliau cerita orang yang masih hidup. Tapi pas beliau cerita dulu ketika orang yang masih hidup. Pas beliau cerita ke anak, orang yang sudah mati. Jadi ketika beliau masih hidup tuh punya karomah dan kesaktian. Kalau kita lagi galau, lagi bingung, lagi mana, ya. Kemudian keingat dengan Kiai Fulan, kita sebut namanya, datang Pak, terbang blok gitu. Terbang datang terus nanya, "Ada apa Pak Budi, ngomong sama saya." Kira-kira gimana ya kawan? Ini manusia atau apa ini kira-kira? Hah? Ada nggak ustadz kayak gitu? Hah? Antum aja Pak, jangan kan pakai telepati. Antum WhatsApp ke anak, telepon ke anak blok Pak. Jangan kan anak nggak bakal datang. Lah ini cuma pakai hati doang, nyebut, datang, suruh terbang, datang kemudian. Dan itu ustadz ini cerita ke anak itu pengen meyakinkan anak supaya anak percaya. Ada orang kayak gitu Pak, sampai khurafatnya tuh sampai kayak gitu, saking hulunya dia sama kiainya. Dan wallahi ini Anda dengar langsung di beliau ini tahun 2006 dulu. Kayak gitu sampainya. Maka itulah orang yang kebiasaan bertatayur, kebiasaan hulu, kebiasaan syirik, percaya khurafat, itu hal yang mustahil dan anak kecil aja ketawa kalau dengar. Tapi orang ini menganggapnya itu hak real nyata, ini Kiai fulan bukan setan, itu seperti itu. Maka berlindungan kepada Allah Ta'ala dari
kesyirikan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.